Ngitungo pawelinging kaki Sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atu bagyo wilayah ing jati nuhune ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salamulnya. Saya patut berbahagia, bersyukur karena kalau kata Pak Kiai itu atas rahmat dan hidayah yang saya terima, saya dan rekan-rekan semua diberi oleh Tuhan ya, maksudnya Yang Maha Esa seluruh segala alamnya, bahwa malam ini malam Kemis Wage, malam 21 Mei, malam 22, malam Kemis Wage. Kalau enggak keliru itu bulannya Mei, yang jelas kalau saya melihatnya itu adalah bulan Selo. Kalau dalam penanggalan atau hitungan bulan Hijriah itu Dzulkaidah. Kalau di Jawa itu aslinya bulan Selo atau bulan Apit. Mengapa dikatakan bulan Apit? Sebab bulan yang kejepit antara Idul Adha dan Idul Fitri. Setelah kemarin Idul Fitri, lalu di tengah-tengah ada bulan, disebut bulan yang kejepit. Besok Idul Adha, sama-sama hari rayanya. Jadi sudah terkuras pada bulan Syawal untuk Fitri yang tidak harus ada juga sekarang harus diadakan. Lalu selang 1 bulan yang kejepit ini, berikutnya ya kalau secara jujurnya mesti mengadakan lagi korban. Nah pertanyaannya kalau secara lebih detail itu, apa bedanya yang namanya sesaji dan korban? Kan seperti itulah. Kalau kita sebagai orang Jawa yang asli, justru yang dimemetri atau yang dipengeti itu adalah pada bulan Selonya. Karena bulan yang kejepit, sehingga ruatan yang seasli-aslinya zaman dulu itu adalah bulan Apit. Kalau bulan Sura itu adalah tanggap Parso, menanggapi tahun yang akan datang. Sebab kalau hitungan Jawa yang asli itu diawali dari bulan Sura, dijumbuhkan dengan windunya, dijumbuhkan dengan tahunnya, kan diwiwiti dari atau diawali dari tahun alif, ehe, jim awal, j, dal, b, wawu, jim akhir. Itu namanya 8 tahun, 8 tahun itu namanya 1 windu. Lah kalau nggak keliru sekarang windu Sengoro lah, dalam windu Sengoro bulan Apit ini, kalau nggak keliru tahunnya sekarang masih J, kecuali kalau besok ini tahun Jedal. Kalau Sura besok ini tahunnya kalau nggak keliru tahun Dal. Sebab mengapa saya mengatakan demikian, saya sesungguhnya perlu merujuk kembali bahwa kita itu punya penanggalan yang namanya penanggalan Saka, atau lebih dikenalnya dengan penanggalan Jawa. Nah, penanggalan Jawa sejak runtuhnya Majapahit itu digubah menjadi penanggalan Masehi yang membawa dari hitungan Kanjeng Nabi Isa Al-Masih, kalau nggak keliru itu. Kiblatnya kalau penanggalan Masehi adalah itulah. Kalau Hijriah itu kalau nggak keliru diambil dari penanggalannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau nggak dikatakan Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang makro. Karena sama-sama nggak taunya ya apa arti lebih lanjut daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya maksud itu apa arti Shallallahu Alaihi Wasallam ini kan jarang dijelaskan, termasuk saya juga ya ikut-ikutan masih, yang sedetail mungkin juga belum tahu. Lalu Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri saya juga ikut-ikutan gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Sebenarnya kita lebih punya yang jati dirinya, bahwasanya kita itu mesti memetri atau bersesaji diri, bersesaji kepada alam raya ini pada bulan Apit ini yang saya maksud.
Nah, malam ini saya bersyukur, berbahagia bahwa samu barang ubur rampe secukup-cukupnya sudah cukup. Namun kalau dikata kurang, juga saya masih perlu untuk kesana kemari, untuk mohon maaf karena saya ini membuat setidaknya 500 bungkus ya, 500 bungkus untuk dibagikan kepada yang memerlukan, yang mau menerima. Sebab janganlah engkau mengasih keluban kepada orang yang kenyang. Nah, saya kategorinya ini adalah keluban. Yang saya maksud keluban itu, saya dibanding dengan, mohon maaf, saya melihat di sebuah tayangan ya, katanya di Bengkulu itu akan ada musyawarah umat Islam tingkat dunia yang sampai sapinya saja itu konon Pemdanya itu siap 200 sapi, lalu ayamnya juga tontonan katanya gitu loh. Nah, kalau saya kerbo satu saja itu mengumpulkan secara sukarela, sukarela dalam arti yang saya maksud, yang ikhlas lahir batin, walau 1, 2, 3 orang, namun saya tidak sirkuler. Ya, tidak sirkuler itu ya tidak door to door, itu enggak. Yang jelas keseksamaan saya dengan beberapa orang, saya bisa mewujudkan sesaji ujung katon tahap yang kedua. Besok pelaksanaan jam 8 pagi kami menyempurnakan. Nggak boleh mengatakan menyembelih, itu nggak boleh, karena Jawa itu ada tatananya sampurnane kekewanan oleh manusia untuk ikut kepada kesampurnanya manusia ya dengan cara disempurnakan atau dipotong, dengan kata kasarnya besok jam 8 pagi, lalu kami masak, lalu kami malamnya itu ke ujung kulon untuk melarung sesaji ujung katon. Nah, kali ini saya membuka kesempatan bagi orang yang masih orang Jawa yang masih mengaku Jawanya. Sekarang banyak orang Jawa namun tidak, seolah-olah tidak mengaku Jawanya, seolah-olah kayak orang Amerika, seolah-olah kayak orang Arab ya. Nah, ini terang-terangan inilah yang perlu saya tandaskan bahwasanya ing besok tembe lamun wis titi mangsane ono kebo Bali marang kandange, mohon maaf semaaf-maafnya, konon ceritanya para yang winasis dulu akan ada lelakon kaji nangis turut gili, santri mrebes wili. Nah, ini yang saya katakan ini bukan berarti harus mentah-mentah itu namanya kaji nangis turut gili, itu enggak. Artinya banyak kaji yang hanya mengejar predikat ya, berulang kali umpamanya ke masjid, ke tanah suci katanya, itu hanya mencari predikat. Lah akhirnya di penghujung perjalanan hidupnya itu akan menangis ya, akan menangis dalam arti oh kok nggak ngepasi, yang namanya manusia itu kan kudu junjung dhuwur mendem jero, ajaran leluhur Jawa ini. Jadi pada prinsipnya saya mengatakan kita bersedekah itu lebih penting daripada kita, mohon maaf, membangun tempat ibadat. Kemungkinan demikian, karena yang saya tahu sekarang masyarakat bawah itu masyarakat ekonomi lemah lah, kalau kata Pak Harto itu sedang sangat memerlukan bagi-bagi lah ibaratnya kemurahan hati yang saya maksud dari para yang merasa punya atau yang punya atau yang mampu. Lebih tepatnya adalah yang mampu untuk memberilah. Saya berupaya ini dalam artian sebagiannya saya caoske ke yang tidak katon, sebagiannya saya caoske kepada yang katon. Caoske itu kalau dalam etika Jawa itu orang tua memberi kepada anak itu namanya maringi, tapi kalau anak kita memberi kepada yang lebih tua itu nyaoske lah. Karena saya nyaosi kepada Punden Sari dengan nyaosi ganda sari dari masakan ini, maka saya mengatakan nyaosi kepada dalam caos datang poro pepunden leluhur Nusantara ini, terutama yang di bawah naungan Sang Pamong Nusantara dengan sesaji ujung katon. Lah inilah yang disebut kalau orang Jawa itu malam towong. Saya mengadakan sesaji ujung katon, dan intinya saya tidak tido-tido, saya berterima kasih kepada yang memberi sedikit atau banyak, yang jelas keseksamaannya. Dan kalau boleh saya ngomong, saya juga masih memerlukan beberapa kekurangan di sana sini, karena setidaknya 500 dus dalam waktu sehari itu saya itu paling enggak adalah orang 20.
yang memasak itu orang 20 untuk kejar tayang. Kalau istilah televisi itu kejar tayang ini dari pagi sampai sore. Ba'da Isya saya berangkat ke ujung kulon, semoga tidak ada aral yang melintang. Intinya keseksamaan ini saya mengaturkan rasa syukur kepada alam dan kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu saya berterima kasih pula kepada keseksamaan, terutama Pak Rohman yang malam ini juga sudah ada di sini, Pak Rohman. Lalu kepada siapapun yang secara seksama dalam pelaksanaan Sesaji Ujung Katon, tidak lain dan tidak bukan, keseksamaan itu saya harapkan untuk secara terus-menerus, karena kehidupan ini tidak cuma sesaat, dan keperluan keluhuran untuk mengembalikan tatanan budaya adiluhung yang banyak mendambakan, yang banyak didamba-dambakan, yang saya maksud yang tidak kenyas godong tok, kemranyas lambene tok, atau kalau ngomong cocot kasar ya, kemranyas lambene tok. Semoga makin semangat dan wong Jawa aja ngasih ilang Jawane kita pertahankan dalam bentuk-bentuk yang seperti ini. Dan saya berharap pula bahwasanya yang namanya kiblat pengembalian budaya adiluhung ini, kiblatnya adalah Sang Pamong Nusantara. Intinya ini adalah malam tawong. Saya bersyukur semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar, dan bila mana ada yang hendak simpati terhadap langkah-langkah kami, dan kami kiblatnya adalah jelas petunjuk, saya masih, bukan sangat, tapi saya masih memerlukan, dan kami masih memerlukan untuk kesana kemari, mungkin untuk biaya yang masak-masak dan sebagainya, karena diwujudnya kalau istilah Pak Kiai itu sodakoh, kalau saya itu ya berbudi bawa leksono, dono warih itu yang memberi kesejukan kepada sesama. Intinya kita secara sesama melaksanakan ini, semoga tidak ada aral yang melintang, dengan ketulusan yang setulus-tulusnya. Adapun yang mau memberi, saya cantumkan nomor HP saya langsung. Saya rasa demikian, terima kasih.